Bener ya. Jalan ketemu tukang tambal ban. Iki gak pati Tukang wali, tambal ban. gak songgoan, mukanya agak jeleng-jeleng kayak gak pati wali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Jadi di video kali ini saya akan membagikan, yaitu baru-baru ini ada seorang Habib, oknum Habib, yang berkata bahwasanya di Tarim itu banyak yang menjadi waliullah. Bahkan di Tarim itu tukang tambal ban itu wali. Karena gini teman-teman ya, katanya ada orang Indonesia itu datang ke Tarim, dia itu mencatat semua yang ada di Tarim itu dicatat. Oh, si ini wali. Dia datang ke masjid, wah ini wali karena sholat. Lalu kemudian dilihat lagi di pasar, wah ini wali. Lalu kemudian ada seorang tambal ban, ya. Lalu orang Indonesia ini melihat, lah ini penampilannya semacam ini, nggak pakai, ya misal kalau wali, kalau menurut mereka ini adalah nggak pakai sorban gitu ya. Wah ini bukan wali. Lalu kemudian si tukang tambal ban ini mengatakan, wahai fulan, catat saya ini adalah wali, katanya gitu. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi lebih lengkapnya, mari kita simak video Habib tersebut. Di kota Tarim itu Masya Allah Bu, walinya di sana itu walaupun wali nggak nunjukkan wali, kadang nggak pakai surban. Oh ya. Sampai tukang tambal ban di kota Tarim itu wali Bu. Sampai tukang Ada orang tambal dari ban, Indonesia datang ke Oke. kota Tarim, pengen ngitung wali. Katanya di sini kotanya wali. Aku pengen ngitung, Aduh. bawa pulpen, Oh, pulpen ya. bawa pulpen, bawa buku. Orang Indonesia kan mah beli nget-nget, betok nih. Kan dia orang Indonesia datang ke anu, katanya di masjid. Oh iya, usuk sholatnya. Tuh, habis sholat lagi. Wah, catat ya. Oh itu, waduh, kalau di masjid wali semua. Ke pasar. Wih, ke pasar. Ditanya anu, Masya Allah. Di pasar kota Tarim itu megal Quran Bu. Jadi kalau ada yang jualan, kalau ada yang beli, ditaruh. Kalau nggak ada, pegang Quran. Wali. Wow, jadi kalau di pasar itu ya, itu pegang Quran, itu langsung ditulis menjadi wali gitu ya. Oke. Wali. Jalan. Jadi enak bener ya. Ketemu tukang tambal ban. Iki gak pati Tukang wali. tambal ban. Gak songgoan. Mukanya agak jeleng-jeleng kayak gak pati wali. Langsung gak tulis jalan. Ketika jalan langsung, Fulan, iya kenapa? Aku masukkan juga di tulisan kamu itu, gitu. Langsung tahu. Dia ini sedang nyatet wali-wali. Ketika ngelihat orang tukang tambal ban ini, gak pati wali, mukanya gak pati husuk wong iki. Lainnya aja. Ketika jalan langsung kertek, jalan dipanggil, Fulan, aku masukkan ke daftar yang kamu tulis itu juga. Masya Allah, tukang tambal bannya. Tukang tambal ban ya. Kalau di sini Masya Allah, nggak jadi wali kecuali sudah punya anak wali murid. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itulah ya, Habib ini mengatakan bahwasanya di Tarim itu banyak yang menjadi wali. Bahkan tukang tambal ban itu wali. Lalu bagaimana kita ini bisa mengetahui bahwasanya seseorang tersebut itu waliullah? Teman, ternyata kalau kita ingin menilai atau ingin mengetahui tentang siapakah waliullah, itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Lalu kita tinggal melihat pemaparan para ulama tentang ciri-ciri waliullah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat Yunus ayat 62 sampai 63, yang artinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang beriman dan mereka selalu bertakwa. Nah teman-teman, jadi ciri-ciri waliullah itu adalah beriman dan bertakwa. Namun bagaimana kita bisa mengetahui bahwasanya mereka ini waliullah? Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya akan tampilkan yaitu penjelasan dari Syekh Abdul Razak Al-Badr, yaitu tentang bagaimana mengetahui seseorang tersebut adalah waliullah. Nah oke teman-teman, mari kita simak video penjelasan dari Syekh Abdul Razak Al-Badr. أعجبتني كلمة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ثمينة جدا حقيقة، وجدتها في كتابه الروح
يقول فيها رحمه الله تعالى، لأن المسألة هذه قد تشتبه على بعض الناس، يقول رحمه الله: فإن اشتبه عليك، يعني هذا الأمر هذا ولي ولا غير ولي، كيف تكتشف الأمر إذا اشتبه عليك الأمر؟ قال: فإن اشتبه عليك الأمر فاكشفه في 3 مواطن. احفظوها. قال: فاكشفه في 3 مواطن. هذه ال3 مواطن تكشف فيها الرجل هل هو من الأولياء أو هو من الأدعياء. ما هي؟ يقول رحمه الله: في صلاته، هذا الميزان اليومي، هل مواظب على الصلاة ولا غير مواظب؟ محافظ عليها أو غير محافظ؟ لأن الصلاة ميزان يومي يكشف لك حال الرجل. قال: في صلاته، هذا الأمر الأول. قال: الثاني: ومحبته للسنة، ومحبته للسنة وأهلها أو نفرته عنهم. إذا كان يحب السنة ويحب أهل السنة هذه من العلامات، وإذا كان يبغض أهل السنة ويكرههم ويعاديهم هذا ليس من علامات أنه من أولياء الله، لأن أولياء الله يحبون سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويحبون من يتمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلامة الثالثة قال رحمه الله: ودعوته إلى الله ورسوله، إلى الله إخلاصا يعني، وإلى رسوله اتباعا، ودعوته إلى الله ورسوله. فرق بين اللي يدعو إلى الله ورسوله وبين الذي يدعو إلى نفسه، ويريد أن يكثر أتباعه، ويريد أن يكثر حاشيته، ويريد أن يعظم، ويريد أن إلى آخره. هذا داعي لنفسه. لكن ولي الله من علامته أنه لا يدعو إلى نفسه. قل هذه سبيلي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. يقول الإمام الشافعي: وددت لو دخل الناس في دين الله أفواجا ولو قرت جسمي بالمقارير، ولو قرت جسمي بالمقارير. وهذا علامات الإخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى. فمن علامات الولي أنه يدعو إلى الله توحيدا وإلى رسوله اتباعا، ما يدعو إلى نفسه. ما في عند الولي الصادق تنضم إلينا وتصير معنا وتصير لا، دعوة إلى الله ورسوله، توحيد واتباع، توحيد للمعبود واتباع للرسول عليه الصلاة والسلام. قال: ودعوة إلى الله ورسوله وتجريد التوحيد والمتابعة وتحكيم السنة، فزنه بذلك. يقول رحمه الله: فزنه بذلك، يعني بهذه الأمور ال3، ولا تزنه بحال ولا كشف ولا خارق، ولو مشى على الماء وطار في الهواء. ليست هذه المقياس. المقياس هذه الأمور ال3 بها تعرف الولاية وبها يتميز الأولياء. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah penjelasan dari Syekh Abdul Razak Al-Badr, yaitu tentang bagaimana kita bisa mengetahui seseorang tersebut adalah waliullah. Yaitu ada 3 hal ya, teman-teman ya. Yang pertama, kita bisa melihat sholat mereka ini. Lalu yang kedua, kita bisa melihat apakah seorang tersebut itu mencintai sunnah Nabi SAW atau membenci sunnah. Nah, teman-teman, pada hakikatnya memang ada sebagian orang yang tidak begitu suka dengan sunnah Nabi SAW. Kalau kita mengajak mereka kepada sunnah Nabi, mereka kepanasan. Bahkan yang paling ringan saja sunnahnya berjenggot, mereka malah bilang jenggot kambing. Nah, teman-teman, jadi kalau ada seorang yang menyeru kepada sunnah Nabi SAW dan orang tersebut itu memang kecintaan kepada sunnah Nabi, ya, tidak berbuat bid'ah, nah maka itu bisa kategori waliullah, yaitu yang mencintai sunnah Nabi dan mengerjakan sunnah-sunnah Nabi SAW. Yang ketiga adalah menyeru, mengajak umat kepada tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala semata, dan menyeru kepada Rasulullah SAW agar mengerjakan sunnah-sunnah Nabi dan mencintai sunnah-sunnah Nabi SAW. Dan tidak menyeru kepada dirinya ataupun mereka ini mengajak kepada dirinya, yaitu memperbanyak pengikut, memperbanyak golongan.
Nah, teman-teman, maka dari itu kita jangan sampai keliru menilai seseorang tersebut itu adalah wali. Waliullah adalah beriman dan bertakwa. 3 poin tadi itulah ya yang bisa kita ketahui bahwasanya orang tersebut itu adalah waliullah. Namun ini harus dengan pemaparan para ulama ya, teman-teman ya. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh Habib tersebut ya, oknum Habib, itu tidak benar. Mungkin Habib tersebut itu ya hanya ingin bercerita, hanya ingin berdongeng kepada kepada pengikutnya, bahwasanya di Tarim ini banyak wali, lalu kemudian ada orang Indonesia datang ke sana mencatat, oh ini wali, oh ini bukan, ya. Nah, teman-teman, sudah jelas kan apa yang dikabarkan dalam Al-Qur'an, waliullah beriman dan bertakwa. Nah, oke teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.